Baiklah, bagaimana cara menjelaskan, cara menerjemahkan klausa, how to translate a clause from Indonesian into English? Let's discuss it together here. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah what is a clause? Either in English or in bahasa Indonesia. In bahasa, we have several kind of clause. The first one, jadi kita berangkat dari bahasa Indonesia dulu, kemudian kita hubungkan ke dalam bahasa Inggris. The first one is klausa near subject. Ini dalam bahasa Inggris tidak ada. Jadi akan ada perubahan dari klausa near subject dalam bahasa Indonesia menjadi klausa apa di dalam bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa Indonesia, klausa near subject banyak ditemukan. Ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris tentunya menjadi sebuah masalah yang susah. Karena di dalam bahasa Inggris itu tidak mengenal konsep klausa near subject. Klausa dalam bahasa Inggris itu pasti ada subjek dan ada kata kerjanya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, kehadiran sebuah subjek dalam sebuah kalimat itu sebuah keniscayaan. Perhatikan klausa near subject pada contoh-contoh berikut ini. Sudah jam 8 malam. Dalam bahasa Indonesia, kalimat atau ungkapan sudah jam 8 malam itu sudah dapat dikategorikan sebagai klausa ataupun sebuah kalimat. Sepeser pun belum aku dapat. Dingin sekali karena kabut turun sangat tebal. Tidak ada subjeknya di sini kalau dilihat secara kasat mata. Murah sekali. Saya beli 2 sekalian. Penting sekali bagi keluarga kecil. Nah, ini jenis-jenis kata atau jenis-jenis ungkapan ini atau 4 contoh ini itu disebut sebagai klausa near subject dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris itu tidak ada. Maka di dalam bahasa Inggris itu kita itu dikenalkan atau ada istilah expletive. Nah, ada expletive itu ada 2. Ada expletive it dan expletive there. Oke, mari kita lihat. Untuk memecahkan masalah klausa near subject ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, kata it ditambahkan sebagai subjek. Itulah yang disebut sebagai expletive it. Ya. Setelah itu, perhatikan kata yang harus dipergunakan serta perhatikan tata urut kata. Nah, maka sekarang frasa itu sudah memiliki subjek. Contohnya, kata ungkapan sudah jam 8 malam. Dalam bahasa Inggris itu menjadi it is already 8 o'clock. It's already 8 o'clock. Jadi tidak boleh dalam bahasa Inggris itu hanya mengatakan already 8 o'clock. Sudah jam 8 malam. It is wrong. So if you translate from bahasa Indonesia into English, this kind of sentences, this kind of clauses, and then you just translate it literally, it's gonna be wrong. Jika Anda menerjemahkan itu secara literal, sudah jam 8 malam, ya udah already at the clock gitu. Itu pasti salah. Nah, karena itu harus menggunakan expletive it. Nah, gitu. Contoh misalnya kalimat yang kedua atau klausa yang kedua, dingin sekali karena kabut turun sangat tebal. It is very cold. It is dreadfully cheap. Murah sekali. It is very cheap. Penting sekali. It is important for small families. Penting sekali bagi keluarga kecil. It is very important for small families. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, teman-teman, jika ada kesimpulannya dari
bahasan. Yang pertama ini, jika kalian menemukan klausa near subject, if you find a near subject clause in bahasa Indonesia and you want to try to translate it into English, so you have to use the formula of expletive it, yaitu dengan menambahkan it is. Ya tergantung ya, kalau konteksnya itu di past tense ya it was. Gitu. Kalau kebetulan ini present atau kalimat simple present. Jadi ya it is. Up to this point, do you have any question guys? Kalian ada pertanyaan? Cukup bisa dipahami ya? Halo respon. Ilya, Rizal, Nabila. Kalian sudah paham atau belum? Paham, Pak. Okay. If you have already understood, and then I would like to continue the discussion. The second one, klausa dengan kata hubung yang. Klausa dengan kata hubung yang banyak dijumpai juga. Perhatikan beberapa contoh berikut. Sebuah pesawat yang diperkirakan milik maskapai penerbangan Adam Air jatuh di perairan Majene. Contoh yang pertama, perhatikan kata yang diperkirakan. Yang diperkirakan milik Adam Air. Ini yang dimaksud dengan klausanya, yang dimaksud dengan klausa yang ya. Oke. Apa dalam bahasa Inggris? Ada juga padanannya. Di bahasa Inggris itu lebih spesifik nanti. Yang kedua, contoh yang kedua. Taksi yang saya pesan. Oke. Yang saya pesan. Taksi yang saya pesan datang terlambat karena banjir. Ini kalau kalian analisis strukturnya, taksi itu subjek dari main clause-nya. Datang itu predikatnya. Tapi di sini ada klausa atau anak kalimat. Ya, yaitu klausa yang saya pesan. Saya subjek, pesan predikat. Gitu ya. Ini kalau disebut juga sebagai kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa, itu kalimat majemuk. Dan ini adalah jenis kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Saya rasa kalian lebih paham ya, karena kalian dari Prodi Sastra Indonesia. Ini istilah-istilah dari tata bahasa Indonesia. Kalimat majemuk bertingkat adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa, di mana satunya adalah independent clause dan yang satunya dependent clause. Yang satu independent itu artinya induk kalimat dan satunya lagi anak kalimat, ya kan? Nah, kita poinnya bagaimana cara menerjemahkan anak kalimatnya ini. Yang ketiga, rumah tua yang jendelanya ada 1000 akan dijadikan cagar budaya. Look at this one. Yang jendelanya ada 1000. Kemudian yang keempat, pencari kerja yang lamarannya ditolak pulang dengan wajah sendu. Yang formulanya yang lamarannya ditolak ini disebut sebagai anak kalimat atau subclause atau dependent clause dalam bahasa Inggris. Sementara pencari kerja pulang dengan wajah sendu itu adalah main clause atau induk kalimat. Nah, bagaimana cara menerjemahkan klausa yang ke dalam bahasa Inggris? Ada formulanya. Dalam bahasa Inggris, konstruksi klausa seperti di atas itu disebut sebagai relative clause. Nah, apa itu relative clause? Relative clause itu adalah klausa yang subjeknya sesuai dengan nomina inti dalam frasa itu. Maksudnya adalah subjek dari si klausa itu sama dengan subjek dari nomina inti. Nah, klausa relatif tidak dapat berdiri sendiri. Harus memiliki konjungsi atau connector. Nah, berikut ini adalah konektor-konektor dari
klausa relatif atau relative clause. Ada who, which, whose, whom, dan that untuk relative pronoun. Ini namanya relative pronoun. Kemudian ada when, where, dan why untuk relative adverb. Oke. Contohnya seperti apa? Lihat yang pertama. I told you about the old man who lives next door. Nah, lihat ya. Saya sudah memberitahumu tentang orang tua yang tinggal di samping rumah. Oke, yang tinggal di samping rumah. Do you see the cat which is lying on the roof? Apakah kalian melihat kucing yang berbaring atau yang sedang tiduran di atas atap? Oke. Nah, kalian perhatikan contoh ini. Kan yang dimaksud tadi adalah yang subjeknya sesuai dengan nomina inti. Nomina inti dalam kalimat pertama yang dimaksud adalah the old man who lives, ya kan? Nah, siapa yang lives itu? Ya, the old man itu sendiri. Kalau kalian perhatikan formulanya, setelah who atau setelah conjunction semuanya di sini, itu langsung kata kerja. Gitu. Kalau who, why gitu ya. Bisa juga lah setelahnya langsung subjek ya, tergantung kalimat dalam bahasa Indonesianya seperti apa disesuaikan. Coba nomor 3. Do you know the girl whose mother is a doctor? Apakah kamu tahu perempuan atau gadis yang ibunya itu adalah seorang dokter? Whose mother is a doctor. This is a relative clause. Number 4. I was invited by the professor whom I met at the conference. Look at this one. The professor is the noun yang diterangkan oleh relative clause whom I met at the conference. Saya diundang oleh profesor yang saya ketemu dia di sebuah konferensi. Look at number 5. I don't like the book that I bought yesterday. Saya tidak menyukai buku yang saya beli kemarin. That I bought yesterday is a relative clause. Look at number 6. The day when we met him is unforgettable. Hari ketika. Nah, ini disebut sebagai adverb apa itu namanya? Relative adverb ya. Kalau yang awal-awal tadi relative pronoun kayak who, which, whose, whom, that itu namanya relative pronoun. Sementara when, where, dan why itu disebut sebagai relative adverb. Look at number 7. The place where we met him has been sold to Mariah Carey. Where we met him. Look at this one. Where we met him is a relative clause. Atau disebut juga sebagai adverbial clause. Jadi relative clause itu terbagi menjadi noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Nah, kesemuanya itu termasuk ke dalam relative clause. Nah, kalau kalian ingin lebih jelas secara detail mengenai keilmuan itu atau tata bahasa itu bisa akses YouTube saya itu yang judulnya noun connector, coordinate connector gitu ya. Adverb connectors itu ada di sana. Jadi saya setiap kuliah saya rekam dan saya upload di YouTube ya. Jadi kalian bisa scroll. Hampir semua kuliah saya rekam ketika perkuliahannya itu via online. Nah, tapi tentunya saya tidak menerangkan itu secara detail karena ini materinya materi terjemahan. Jadi poinnya adalah kalian bisa menemukan padanan penerjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi konstruksi
konstruksi grammar dalam bahasa Indonesia atau tata bahasa itu sedikit berbeda dengan di bahasa Inggris. Nah, makanya kita sesuaikan dari source language atau dari bahasa sumbernya ke dalam bahasa targetnya, target language-nya begitu ya kurang lebih teman-teman. Jadi kalau ingin lebih jauh, ini materi ini terbagi dari menjadi beberapa materi lagi sebetulnya. Nah, kalian bisa searching saja di kalau mau penjelasan saya ada di YouTube saya juga. The place where we met him has been sold to Mariah Carey. The reason why I sold the house is unacceptable. Why I sold the house itu juga disebut sebagai apa itu namanya? Relative clause. Oke, sekarang kita coba latihan. Silakan. Saya terangkan dua jenis dulu ya. Yang pertama itu klausa near subject dan yang kedua adalah klausa dengan kata hubung yang. Berikut padanannya. Ya, yang A dan B, yang C sampai selanjutnya saya belum dulu, saya jeda dengan latihan. Oke, lihat latihan yang pertama. Oke. 1. Buku-buku yang kami impor dari Inggris akan tiba 2 hari sebelum pameran diselenggarakan. Nah, kita coba apa itu namanya? Terjemahkan ini. Buku-buku, the books that I imported from England will arrive in 2 days before the exhibition is held. Nah, kurang lebih seperti itu. Buku-buku that I imported. Nah, begitu caranya teman-teman. The books that I import atau that we import. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh yang nomor 3 itu contoh yang near subject. Gelap sekali. Saya bahkan tidak dapat melihat jari tangan saya sendiri. It is very dark. Nah, kan begitu. Tidak boleh very dark, koma. Itu salah, teman-teman. Harus ditambahkan it is very dark. Saya bahkan I even couldn't see my fingers. Gitu. Gelap sekali, saya bahkan tidak bisa melihat jari sendiri. Nah, kalian coba silahkan kerjakan ya. Ini apa? Tadi kan nomor 1 dan nomor 3 sudah saya kerjakan. Coba sekarang kalian kerjakan sisanya tuh. Nomor 2, 4, sampai nomor 10. Nah, ini juga di grup sudah ada ya. Nah, coba kerjakan nanti di sini juga. Kalian boleh kirimkan di chat ya. Di chat Zoom saja. Kebanyakan ding. Udah deh, 3 saja deh. Nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 deh. Silahkan. 2, 4, 5 nih ya. Silahkan dikerjakan teman-teman. Nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Saya kasih waktu 2 menit deh. Oke, silahkan dulu ya.
Halo teman-teman, apakah sudah? Oke. Halo, kalian bisa mendengar saya? Hilya, Nabila, Rizal, Bisa, Pak. Rivaldi, oke. Nah, sekarang coba nomor 2. Saya ingin mendengar suara Vicky Agatha. Halo Vicky. Coba apa hasil terjemahannya yang nomor 2? Halo, Pak. Selamat pagi. Saya baru join, Pak. Belum Oke. sempat. Baru, Ya baru udah. mau, baru mau. Rizal, coba Rizal deh. Makasih. Rizal nomor 2, Rizal. Hasil terjemahannya Rizal. Silakan. Rizal, Iya, Pak. yuk Sebentar. silakan. Oke. Ayo semuanya mengerjakan ya. Saya panggilnya secara random ya. Sebentar, Pak. Atau kalau belum Nabila. Oke, Nabila nomor 2 coba Nabila. Representatif. Oh, Rizal. Ayo silakan. Rizal Oh, sudah, ayo, silakan. Pak. A few representative that I met yesterday is from Venezuela and El Salvador. Betul. Apa mungkin lebih tepatnya some ya atau several. Oh, Some representatives that I met yesterday uh, were from atau are from Venezuela and El Salvador. Oke, terima kasih Rizal. Rivaldi, halo Rivaldi. Iya, halo Pak. Oke, coba sekarang nomor 4 Rivaldi. Tadi dulu Pak, bentar Pak. Dari tadi. Nyalain dulu kayak Pak. Ya udah, Hilya deh Hilya. Suaranya Hilya nih. Ayo Hil. Hilya nomor 4 Hilya. Ya Pak, bentar. Hillary, whom her husband was president of America, will visit to Indonesia in February. Oke, saya koreksi ya. Hillary Iya. bukan whom tapi whose gitu ya. Oh iya, Hillary, whose Pak? whose husband was ex-president of America of United States will visit Indonesia. Nah, tidak usah pakai to, will visit tuh nggak usah. Will visit Indonesia on February. Oke, good job Hilya. Ya Pak. Nomor 5, Nabila, please. Come on Nabila. Number 5. Nabila. Kenapa mana ini Nabila nih? Nabila, halo. Ya udah, Vicky Agatha coba nomor 5. Udah agak lama kan Vicky? Coba Vicky. Iya Pak, udah. Tunggu Pak. Dari tadi santai-santai saja kamu. Saya coba transit langsung kali Pak, nomor 6 kali Pak, yang agak mudah apa gimana ya? Ya udah coba nomor 6. Saya, saya nggak sempat. Tunggu Pak ya. Oke, coba. Uh, when together, if my mom still alive, always hear my memory because apa ya Pak? Kamu udah cukup. Karena langsung tidak Okay. itu ya. Oke. Nabila aja, Nabila nomor 5 Nabila. Bapak nomor 5 ya? Ya. Maaf Pak. Dari tadi nggak ada suaranya, Bentar. kamu kemana? Iya Pak, maaf. Mama, dulu Pak rame pas bentar ya. In my opinion, the turban woman that we watched yesterday didn't insult anyone or any party. In my opinion, perempuan berkalung sorban that we watch last night tidak menghina Didn't siapapun, insult didn't insult anyone or any part. Oke, good job. Oke deh,
Ini ya. Nah, teman-teman, latihan 1 kalian kerjakan secara full ya semuanya. Dan juga latihan 2 ini ya. Enggak. Nomor 1 aja. Nomor 2 ini itu ya. Latihannya nomor 2 nanti lagi deh. Nomor 1 selesaikan dulu semuanya. 1 sampai 10 ya. Ditulis nanti jawaban kalian dikirim di grup. Nah, bagi yang baru hadir belum sempat mendengarkan penjelasan saya, ini perkuliahan ini saya rekam, nanti saya share linknya. Mohon disimak dari awal perkuliahan dan dikerjakan itu latihannya. Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya simpulkan lagi bahwa kita sudah mempelajari klausa-near subject ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut klausa-near subject, tapi dalam bahasa Inggris itu tidak ada klausa-near subject. Karena dalam bahasa Inggris itu pasti ada subjeknya. Maka ketika ada klausa-near subject diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kita memerlukan sebuah formula yang disebut sebagai expletive, yaitu expletive it. Oke, itu yang kedua. Tadi kita juga sudah mempelajari cara menerjemahkan klausa dengan kata hubung yang. Oke, yaitu dalam bahasa Inggris disebut sebagai relative clause. Saya juga sudah menjelaskan bahwa relative clause itu terbagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut sebagai noun clause, ada yang disebut sebagai adjective clause, dan ada juga yang disebut sebagai adverbial clause. Nah, silakan latihannya dikerjakan hari ini juga ya, di jam ini juga, karena ini jamnya kan masih cukup lama ya. Nah, di jam ini juga, jamnya masih cukup lama. Kalian kerjakan latihannya, kemudian tuliskan, tapi jangan pakai chat GPT atau Google Translate ya. Coba kalian melatih skill kalian ya. Paham, bisa dipahami ya? Instruksinya teman-teman. Ini kalian pada dengar saya nggak sih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan kita masih jumpa online lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.